Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Q&A And seputar permasalahan Gen Z dan Gen Alpha bersama psikolog Ibu Lilis Komariah. Bagaimana kabarnya Ibu Lilis? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Gimana Mbak Angel kabarnya? Alhamdulillah, saya juga tetap semangat nih. Sepertinya Ibu Lilis ini lagi dalam perjalanan ya? Iya, perjalanan setelah mengunjungi lembaga pendidikan untuk sharing berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Wah, seru banget Sekarang nih. apa akan kita bahas Mbak Angel? Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan menarik nih. Tapi yang biasanya pertanyaannya dari para remaja, kali ini akan berbeda loh Bu Lilis. Oh gitu. Sekarang pertanyaannya dari siapa? Nah, kali ini pertanyaannya dari para orang tua nih. Oh iya. Berarti bagus dong orang tua juga mengikuti acara Q&A ini ya. Jadi kalau begitu tidak hanya untuk Gen Z, Gen Alpha saja ya. Ternyata orang tua pun luar biasa. Oke, kalau gitu langsung saja saya bacakan pertanyaan pertama ya Bu Lilis. Ya, boleh. Apa yang harus dilakukan ketika anak sudah mulai sering berbohong kepada orang tua? Yang harus dilakukan adalah tetap orang tua atau siapapun, Mbak Angel atau saya, untuk menjaga kepercayaan itu dengan check and recheck. Jadi misalnya tidak hanya, misalnya gini, kita orang tua pengen tahu anak itu udah sholat belum misalnya. Jangan kata-katanya udah sholat belum gitu. Ya pasti kan anak jawabnya simple, udah gitu. Nah kita harus telusuri juga kalau sudah gitu ya, saksinya siapa, sholatnya di mana, kemudian biar bisa tercek, gampang cek and rechecknya, misalnya sholatnya di tempat umum, maksudnya di ruang publik, kemudian ada sanksinya. Kalau anak itu sholat di kamar tidak ada saksinya berarti sama aja kan tidak sholat misalnya gitu. Jadi biasakan kita cek and recheck, ngecek lagi ya Mbak Angel gitu. Kalau apa yang dikatakan anak, apa yang dilakukan anak, itu dicek lagi sesuai tidak. Kan bohong itu sebenarnya yang dilakukan, yang dibicarakan tidak sama dengan yang dilakukan kan. Nah makanya kita cek and recheck. Kalau misalnya anak sudah ketahuan berbohong, kan berbohong itu ini loh, berbohong itu tuh suatu hal yang besar ya, karena ketika orang berbohong akan terus berbohong, menutupi kebohongannya. Misalnya Mbak Angel, Mbak Angel sekolahnya di mana? Sekolahnya di X, padahal tidak. Nanti ditanya lagi sama orang lain, ngebohong lagi terus aja. Nanti menutupi kebohongannya dengan cara kebohongannya. Nah makanya emang kebohongan ini tuh kalau di perusahaan atau di lembaga, kalau orang sudah ada ke arah membohongnya itu biasanya emang sangat bahaya itu ya. Nah itu makanya bagaimana untuk biar orang tidak membohong, cek and recheck antara yang disampaikan betul nggak yang dikatakan gitu. Jadi kalau kita sedang dicek oleh orang lain, misalnya kita ngomong, Mbak Angel sudah mandi misalnya, atau Mbak Angel sudah makan misalnya. Sudah. Nah ketika Mbak Angel emang melakukan makan atau mandi, ya jangan takut kalau orang diselidiki kan. Tapi ketika misalnya Mbak Angel udah mandi belum, sudah, terus menyelidiki ke yang lainnya, lihat nggak sih Angel mandi. Nah terus Mbak Angel nggak usah marah, karena kenapa marah, wong juga aku mandi, sok aja tanya ke orang lain juga aku mandi gitu kan, nanti juga terbukti. Dan nanti yang membohong itu akan terbongkar juga, akan suatu saat akan ketahuan aslinya, karena orang itu sebenarnya orang itu akan konsisten. Jadi kalau berbohong itu ada ketidakkonsistenan ya gitu. Jadi
pasti yang ngebohong itu akan terbongkar juga. Cuman mungkin masalah waktunya aja, kapan pasti itu ada. Nah itu, jadi bagaimana kalau misalnya sudah anak berbohong, tentunya ketika orang tua merasa anaknya berbohong, harus by data ya. Betul tidak gitu ya. Jadi jangan asal misalnya kamu bohong ya gitu. Nggak boleh gitu juga, nggak boleh nuduh. Tetap ketika hal itu kita harus tadi kalau dalam Islam itu tabayun ya, harus ada bukti, harus ada saksi. Karena kalau nggak ada itu susah juga. Nah makanya bisa juga nih untuk para orang tua bisa pasang CCTV aja biar ngebantu enak. Kalau orang jujur misalnya ada pasang, misalnya gini, dipasang CCTV terus anaknya marah, kenapa pasang CCTV? Loh, kalau perilaku baik itu jangankan dipasang CCTV, nggak dipasang CCTV aja kan dia pasti bilang bahwa aku telah melakukan ini kan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia malah marah, ada apa gitu? Ada sesuatu ini. Iya, karena jujur itu tuh enak. Jujur itu tuh apa ya, ringan gitu. Tapi berbohong itu pasti aja. Orang berbohong gimana pun pasti akan terbongkar juga ya gitu. Nah itu jadi kalau orang tua misalnya bagaimana nih memergoki anak berbohong, harus ada bukti ya. Jadi ada buktinya berbohong, kemudian ada saksi juga gitu ya, terutama mungkin bukti ya. Nah kalau ada bukti, kalau anak berbohong ya buat kesepakatan dengan anak satu, suruh minta maaf karena itu kesalahan yang fatal ya. Itu bagian berbohong, itu bagian karakter yang jelek. Setelah minta maaf dia tanggung jawab aja apa yang dia lakukan kebohongan itu. Misalnya kebohongan, kalau dulu mahasiswa itu di kantin beli beli 5 ngaku 1 nih gitu. Terus ketahuan sama CCTV, ya tinggal bayar aja dendanya, mungkin 2 kali lipat lah gitu. Jadi kalau sudah ditemukan bukti, apalagi ada saksi itu lebih kuat. Nah, buktinya bukti yang enak sih, bukti-bukti yang enggak video gitu ya kan, itu atau kayak CCTV. Nah, itu yang selanjutnya adalah ya tinggal buat kesepakatan, nanti kalau kamu begini lagi, kamu kamu akan diberi sanksi. Sanksi itu prinsipnya efek jera, jadi mengambil fasilitasnya. Itu diambil saja fasilitasnya. Itu. Jadi fasilitasnya misalnya harusnya dia dapat fasilitas itu karena dia melakukan itu, berarti fasilitasnya diambil. Nah itu ya. Jadi ini untuk generasi Gen Z, Gen Alpha, silahkan kalian berbohong. Nanti akan kenanya juga. Dan orang kalau sudah berbohong itu kan berkaitan dengan kepercayaan. Mahal kepercayaan itu. Nanti kalau misalnya orang tidak percaya itu rugi banget. Kemanapun kalau kita tidak dipercaya itu akan, jangan, bisa gini, jangan pilih si A, si A kan suka gini. Nah itu, berarti yang rugi kita. Itu. Jadi orang tua yang mengajarkan anaknya biar tidak bohong, cek and recheck. Mama percaya ke kamu. Nah, karena mama percaya ke kamu, mama pengen cek and recheck. Betul nggak yang kamu katakan dengan yang lakukan sama? Kalau betul, alhamdulillah, berarti kamu sudah jujur. Kalau belum, ya ada sanksi-sanksinya. Itu, Mbak Ece. Baik. Kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Lilis. Ya, boleh. Lalu bagaimana cara agar hubungan anak dengan orang tua dekat karena anak saya selalu sibuk sendiri dan tidak mau terbuka kepada orang tua? Tapi yang namanya keterbukaan, Mbak Angel, nggak bisa dipaksain ya. Misalnya ibunya datang, kamu Jong, ayo terbuka ke mama, apa yang kamu rasakan, ayo dong, apa yang kamu, masalah apa yang... Nah itu kalau anaknya nggak mau terbuka, ya gimana? Makanya untuk bagaimana sih menciptakan keterbukaan itu, keterdekatan, kita sharing, saling percaya. Kan kalau saling percaya nanti juga anak akan menyampaikan. Kalau tidak percaya kan nggak akan gitu.
Jadi biar anak terbuka, ya kitanya deket dulu lah, kenalan dulu, saling memahami, saling bekerja sama, sehingga ketika anak mau menyampaikan juga dia kan akan tenang gitu. Tapi kalau misalnya baru anak ngomong terus orang tuanya menyalahkan gitu ya, saya pernah punya pengalaman. Saya panggil anak saya, kemudian saya ini gimana? Karena mungkin dia sering melakukan itu, jadi kayak contohnya elektronik di rumah saya misalnya ya. Jadi kalau dua elektronik itu bisa ngejepret karena dua-duanya itu tuh tinggi gitu ya wattnya. Jadi ketika ada yang itu, saya langsung panggil anak saya. Ini gimana gitu ya. Terus anak saya, bukan aku. Terus ada yang, oh maaf, aku gitu. Nah, terus saya marahin anak saya langsung, kamu tuh gimana sih kebiasaan gini gitu. Nah, padahal sebenarnya bukan anak saya gitu yang melakukan. Nah, akhirnya yang terjadi anak saya kan kesel ke saya. Ah udahlah, aku mah digibarain juga nggak dipercaya gitu. Nah, saya berpikir oh iya ya, berarti emang tetap jadi dipanggil ini sih ya, tetap aja meskipun pelajarannya untuk saya ya, meskipun anak saya sering begitu, tapi ketika kejadian tanya dulu, kan bisa jadi bukan anak saya ya, kan orang itu bisa berubah juga gitu. Nah itu makanya kalau kita sudah pernah berbuat, pasti kan di otak orang lain itu tuh pasti ke kita, kayak misalnya karena anak saya itu yang sering berbuat, jadi ketika kejadian itu otak saya tiba-tiba mengarah kepada anak saya. Itulah mahalnya kepercayaan. Jadi satu kali orang itu tidak dipercaya, kayak misalnya saya nih, sebenarnya ada kasus nih, anak ini tuh pernah istilahnya berbohong, pernah mencuri. Ya udah, saya terus aja tuh sampai anaknya kenapa sih aku teh? Ya kamu harus nerima karena kamu dulu pernah bohong, kamu pernah melakukan pencurian gitu. Nah, jadi ya terima aja gitu. Makanya ini pelajaran untuk semuanya. Ketika misalnya kita melakukan sesuatu yang nggak baik itu pikir dulu karena akan rugi di kemudian gitu ya. Jadi bagaimana sih untuk dekat ya ngobrol dulu lah gimana gitu ya, dari hati ke hati mungkin. Dan kalau misalnya Bu Lilis, aku sebagai orang tua sudah mencoba loh untuk mendekatinya. Tapi anaknya nggak mau dekat. Ya itu mah bukan urusan ibu. Urusan sebagai ibu kita dekati anak. Nah masalah anak nggak mau dekat kan itu bukan urusan kita. Yang penting ada ikhtiar dulu dari orang tuanya mendekati anak, menjadi teman. Nah masalah anaknya nggak mau, ya itu bukan urusan ibunya. Ibunya udah welcome sok, mangga gitu ya. Mau cerita. Tapi kalau anaknya nggak mau, ya nggak apa-apa. Itu bukan urusan ibunya. Jadi ibunya tetap saja semangat untuk mendekati anak, dekat dengan anak, berdialog dengan anak. Nah kalau anak nggak mau itu bukan urusannya, biarin aja, jangan diambil pusing gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengajarkan anak untuk selalu bersikap optimis dan tidak mudah menyerah? Iya. Bagaimana untuk optimis? Nah, optimis itu harus orang itu punya goal. Apa sih yang dia kejar? Apa sih yang dia ingin capai? Karena kalau nggak ada goal, tiba-tiba ya pasti kita nggak semangat dong. Misalnya contohnya nih, Pak Angel, aku mau beli laptop harga sekian. Otomatis kan Mbak Angel juga nanti akan, aku gimana ya caranya ya untuk, apalagi targetnya ada waktunya misalnya. Contohnya misalnya setahun lagi aku mau beli laptop. Wah, akhirnya kan mikir nih, gimana setahun itu dapat terkumpul uang segitu. Yang terjadi optimis nggak? Optimis. Tapi kalau misalnya Mbak Angel misalnya nggak ada target, nggak ada goal, ada sih keinginan misalnya, aku pengen beli laptop. Terus nggak jelas juga kapan, laptop yang berapa, speknya gimana, mereknya apa. Akhirnya ngayal jadinya, bengong gitu. Nah, makanya penting ini untuk semua punya goal. Jadi kita harus menerapkan goal. Nanti kalau goal itu bisa jadi yang namanya semesta mendukung. Jadi kita kalau di Sunda itu ada istilahnya kalau kita keuyeng tentu pareng. Jadi keuyeng itu tuh apa ya? Ulet, kerja keras gitu. Nah,
ketika kita ulet terus kesedot akhirnya. Dan tentunya itu kan ulet itu harus ada goal dulu. Goalnya apa gitu. Jadi misalnya di setahun yang nanti ke depan itu goalnya apa. Bulan ini goalnya apa. Termasuk hari ini saya goalnya apa. Tentu kita buat goal, kalau saya sih biasanya goal per hari ngerjain apa, goal per minggu, goal per bulan, goal per tahun, atau goal per 5 tahun ada. Sehingga ketika ada tujuan jelas apa yang dicapai dan tentunya nanti kita ada keinginan untuk mencapai itu. Ada optimisme apa yang dikejar. Setelah goal itu sudah tercapai, buat goal lagi. Biar terus optimis gitu. Nah itu, jadi tentukan satu goal. Goal kita untuk apa? Nah cara buat goal harus yang pertama, goal itu harus bisa diukur. Kayak tadi misalnya Mbak Angel pengen beli laptop. Laptopnya bulan apa? Harganya berapa? Nah itu terukur. Kemudian menantang, misalnya aku setahun lagi mau beli laptop tapi mainan doang. Seperti anak TK, itu kan nggak menantang. Sekarang aja nggak usah nunggu 2 tahun kali, nggak usah tunggu setahun. Sekarang juga bisa kalau beli itu. Gitu. Ya, jadi goalnya itu tadi waktunya ini apa namanya, satu waktunya itu pasti gitu ya. Terus menantang. Dikejarnya itu tuh ada tantangan gitu. Dan pasti goal itu. Kemudian nanti dapat terukur, benar nggak sih? Jangan-jangan kita emang misalnya tiba-tiba Mbak Angel, aku 3 bulan lagi aku mau beli laptop yang harga 40 juta. Sementara tabungan Mbak Angel masih di kisaran 500.000. Itu kan terlalu jauh. Atau misalnya tabungannya sudah 5 juta, mau beli laptop 4 juta. Nggak menantang, kan kebalikannya. Jadi harus jelas, goal itu harus jelas, harus detail, kemudian harus menantang, dan harus terukur. Terukur itu tadi, oh ya bisa gitu. Nah itu, kalau kita lakukan itu tiba-tiba nanti akan kesedot loh ke sana. Ya, jadi kita harus terbiasa bermimpi, bukan menghayal. Kalau menghayal, aku pengen beli laptop tapi diem nggak usaha, itu ngayal. Kalau mimpi aku mau beli laptop, usahanya dari mana? Uang itu dari mana sehingga saya dapat laptop itu. Nah biasanya kalau gitu jadi optimis. Jadi ketika Mbak Angel misalnya melakukan sesuatu, kan nanti mau beli laptop, terus udah kebayang laptopnya gimana gitu. Atau misalnya goalnya, aku pengen misalnya nanti ahli di desain. Jadi orang kalau ingat desain aku, dan aku memproduksi banyak desain-desain. Nah karena goalnya ada, kemudian nanti kuliahnya jelas nanti akan ketika disuruh desain itu senang. Kenapa? Karena goalnya ke sana gitu. Nah itu, jadi bagaimana untuk optimisme, harus punya goal, mimpi, cita-cita yang jelas, detail, menantang, dan tentunya harus terukur. Itu Mbak Angel. Baik. Kalau gitu kita tutup saja acara ini Bu Lilis karena ini sudah pertanyaan terakhir. Ya, tetap semangat Mbak Angel untuk meraih mimpi, meraih goal. Tadi ingat ya, goal itu apa? Satu, goal itu harus jelas, detail, menantang, dan terukur. Iya, terima kasih Mbak Angel. Ya, sama-sama. Dan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar YouTube dan nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di acara apa Bu Angel? Mbak Angel? Di acara seputar permasalahan Gen Z dan Gen Alpha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus optimis, semoga kita sehat selalu, semangat selalu. Yuk, iya. Pamit ya.